Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asep Roni Hidayat, anggota DPRD Kabupaten Sumedang periode 2019-2024, yang kebetulan saya menjadi Ketua Komisi 4 di DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, kami dari Komisi 4, yang kebetulan mitra kerja kami ada 4, sesuai tupoksi fungsi DPRD, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, kami bermitra dengan DPU TR, lebih populer PU mungkin ya, terus Perkim, DLHK, lebih populer dikenal dengan lingkungan hidup, LH, Dishub, Bapeda, Setda, bagian LPBJ, dan Dalbang. Apa yang sudah kami kerjakan, sebetulnya banyak hal. Yang pertama mungkin berdasarkan mitra saja dulu. Karena kami bermitra dengan PUTR, nah di situ lebih ke mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada, program-program yang belum terlaksana dan yang akan terlaksana. Sebetulnya mitra kerja Komisi 4 itu berkaitan, jadi tidak bisa disebutkan satu persatu. Di LH udah apa sih, di Perkim udah apa sih. Sebetulnya sangat berkaitan. Di sini ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Yang lebih utama itu permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal pembangunan di Kabupaten Sumedang, yaitu kurangnya koordinasi antar TAPD atau dinas. Salah satu contoh begini, ketika perencanaan ada di Bapeda, kita membutuhkan satu jembatan atau beberapa jembatan, kita dari awal di pembahasan itu memasukkan keinginan untuk dibangunnya sebuah jembatan atau perbaikan. Ketika itu sudah ada angkanya, sudah terkawal, baru kita ke PBJ. Jadi cara melelangkannya seperti apa dan sebagainya. Banyak kendala di lapangan dengan banyak aturan yang baru, termasuk cara pelelangannya, ada sistem aplikasi dan sebagainya, ternyata gagal lelang. Nah, bagaimana caranya supaya di kemudian hari, di tahun anggaran berikutnya tidak gagal lelang lagi? Alhamdulillah, jembatan di Kabupaten Sumedang itu ada yang sampai gagal lelang itu 3 kali. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi dan seterusnya. Mitra kerja kami di lalu lintas, di Dishub. Nah, permasalahan di Kabupaten Sumedang sudah terlalu tua rekayasa lalu lintas di Kabupaten Sumedang dengan adanya ditutup jalan satu jalur, terus trayek-trayek sudah tidak optimal lagi, maksimal lagi. Karena di berbagai perbatasan Kabupaten Sumedang, salah satu contohnya trayek 04. Itu adanya di trayeknya itu Ciakar Cileunyi. Sedangkan di satu sisi Cileunyi itu sudah hilang terminalnya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang tentunya perlu kita dorong, perlu kita fasilitasi, awasi untuk dengan berbagai kabupaten yang ada, karena itu perbatasan. Ya, terutama di Kabupaten Sumedang kami mendorong, karena jalannya masih itu-itu juga, kendaraan begitu banyaknya, untuk segera dilakukan rekayasa lalu lintas. Salah satu contoh, kami mendorong di bundaran seputaran alun-alun supaya ada satu jalur. Ya, kami memohon ke pemerintah daerah supaya dibuatkan aturan regulasinya, nanti dari arah Binokasi itu satu jalur, dari Kejaksaan sini jadi Perbodan dan seterusnya, termasuk
Fakta di lapangan hari ini karena alun-alun itu milik publik, setiap saat ada kegiatan. Di satu sisi alun-alun itu pusat perkantoran juga, yang notabene jam-jam kerja itu sangat padat, termasuk wilayah pendidikan. Ada beberapa SD di situ yang notabene pas bubaran sekolah itu menjadi krodit atau kemacetan, yang itu harus segera ditindaklanjuti, dibikin aturannya. Secara umum rekayasa lalu lintas di Kabupaten Sumedang harus sudah terperbaharui. Di Komisi 4 itu kalau istilah di candaannya, istilahnya komisi masalah katanya. Maksudnya begini, ketika masyarakat berdemo menyalurkan aspirasinya itu selalu berkaitan dengan Komisi 4. Jadi seolah-olah kami komisi yang bermasalah, menerima masalah-masalah. Salah satu contohnya kita mengadvokasi karena banyaknya program-program strategi nasional di Kabupaten Sumedang yang masih menyisakan permasalahan yang ada. Masih menyisakan, berarti masih ada yang harus kita perjuangkan aspirasi mereka. Apa yang sudah dilakukan yang dianggap sudah berhasil, salah satu contohnya kita pernah mengadvokasi salah satu lembaga pendidikan yaitu SPMA yang berlokasi di Tanjung Sari. Lahan mereka itu dipakai jalan tol proyek strategi nasional yang notabene ketika pemerintah versus pemerintah itu tidak akan mendapatkan penggantian. Kalau dulu istilahnya tukar guling atau apalah. Kalau sekarang kan aturannya mengatur begitu. Untuk apa pemerintah membebaskan lahan pemerintah dipakai oleh pemerintah. Nah, kami di situ kebingungan. Di satu sisi lahan tanah ini milik sekolah itu, ya sekolahnya itu milik negara. Tetapi ketika lahan ini diambil secara tidak langsung, proses belajar mengajar itu karena ini SPMA terganggu. Nah, kami perjuangkan akhirnya karena berargumen ketika lahannya tidak diganti, mereka mau praktek kerja nyangkul nanam mau di mana, mau di trotoar atau di mana, dan kan itu tidak bisa. Akhirnya dengan pemahaman satu frekuensi kita koordinasi dengan beberapa ini, akhirnya alhamdulillah lahan yang dipakai itu diganti sesuai dengan porsinya. Di antaranya yaitu kita menginginkan di Kabupaten Sumedang itu ada perda, peraturan daerah tentang pengaturan wilayah atau lokasi pemakaman. Karena kami memandang ini sangat emergensi ketika di Sumedang itu berkunjung sangat banyak investor yang masuk, pemukiman dibangun di sana sini, perumahan dibangun di sana sini juga, termasuk rumah-rumah susun, tetapi kita tidak mempersiapkan ketika nanti itu meninggal dunia, warga masyarakat Kabupaten Sumedang mau di mana. Nah, kita mendorong yang insya Allah di akhir masa jabatan ini melalui inisiatif DPRD untuk membuat peraturan daerah tersebut. Yang pemikiran kami nanti mungkin ada UPTD atau dinasnya yang mengatur. Jadi wilayah pemakaman di Kabupaten Sumedang itu di mana saja, baik itu lahan desa atau pemukiman dan sebagainya. Karena kita pun seharusnya menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum, pasos-pasum, ketika para investor perumahan itu seharusnya ada di situ klausul yang dalam rangka merekomendasikan izin itu, di situ ada 2,5% lahan tanah dari jumlah perumahan yang akan dibangun. Nah, nanti kita atur supaya di satu sisi menertibkan juga, di sisi lain juga menjadi PAD pun juga seperti kota-kota yang lainnya.
Kami bermitra juga dengan Vertika, yaitu PLN. Nah, kenapa dengan PLN? Kita dengan PLN itu sudah melakukan koordinasi, mencari data, mengetahui apa saja sih yang sudah kita lakukan PLN, maksudnya di Kabupaten Sumedang. Ternyata PLN itu dengan PJU-nya itu lumayan cukup besar, menyumbang PAD ke Kabupaten Sumedang, termasuk fasilitas-fasilitas untuk warga yang miskin dengan program Jabar Caang, termasuk kita pun mendorong untuk Kabupaten Sumedangnya apa, itu kan program Jawa Barat. Dengan dari data Dinas Sosial bahwa di Kabupaten Sumedang ada suatu wilayah yang belum ada aliran listriknya. Alhamdulillah kita fasilitasi, yaitu di ujung sana di Sumedang Selatan, di paling ujung Desa Citengah, Dusun Cisoka, itu ada beberapa pemukiman, saya lupa, itu sekarang sudah alhamdulillah caang. Untuk ke depan kami berharap pada pemerintah daerah, siapapun bupatinya, jangan arelhi berkoordinasi dengan DPRD, karena tujuan kita itu sama, untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya mungkin saya mohon maaf untuk warga masyarakat Kabupaten Sumedang, karena kebetulan kami di periode sekarang bisa kerja itu kurang lebih 2,5 tahun. Kemarin itu dipaksa cuti oleh si COVID hampir 2 tahun lebih. Jadi ya mohon maaf, kerja kami belum maksimal. Untuk dipahami, insya Allah ke depan kami atau saya lah secara pribadi akan bekerja maksimal untuk kepentingan warga Kabupaten Sumedang.